Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Pagi ini, Aji bersama timnya baru saja melakukan briefing pagi, di mana Aji menjelaskan beberapa plan yang akan ia kerjakan beberapa hari ke depan. Dan tentu saja, karena terbukti selama ini apa yang Aji kerjakan berhasil, maka seluruh timnya bersemangat menantikan rencana apa lagi yang akan ditunjukkan oleh Aji. Setelah selesai, akhirnya tim MD dan juga beberapa SPG meninggalkan ruangan untuk kembali ke pekerjaan masing-masing, dan hanya tinggal mereka berempat dalam ruangan. Michael dan Vita masih menyiapkan beberapa itinerary-nya hari ini dan Jenny terlihat kembali sibuk di depan komputernya. Oh iya, gimana akhirnya Jen? Mau berangkat Sabtu atau sekalian Minggu sore? Tanya Aji. Michael dan Vita menghentikan kerjaannya sesaat, lalu membalikan tubuh mereka menghadap ke Aji. Jenny sih terserah mereka berdua, Pak, jawab Jenny. Tapi belum booking tiket kan? Tanya Aji. Hari ini sih terakhir, Pak, jawab Vita. Karena takutnya kalau besok harganya udah naik. Gimana, Kelvin? Tanya Aji melihat ke arah kedua orang itu. Sabtu Joko Pak, sekalian jalan-jalan, no, kata Michael. Kalau kamu fit, Vita sesaat melamun memikirkan sesuatu sambil matanya menatap penuh arti wajah atasannya. Terserah Bapak, Jo. Vita menjawab sambil tersenyum. Ya sudah, Jen, langsung pesan aja tiket untuk Sabtu pagi ya. Oke deh Pak, jawab Jenny, lalu meraih telepon di mejanya untuk menelpon salah satu travel yang sudah menjadi vendor di kantor mereka. Oh iya, Fit, bisa siapkan beberapa foto display di outlet kamu nggak? Pilih yang displaynya bagus-bagus, tanya Aji, namun wanita itu masih saja menatap wajah Aji dengan senyum penuh arti. Fit, iya Pak. Iya, nanti Vita siapkan dulu. Paling nanti sore baru Vita email snapshotnya ke Bapak ya, jawab Vita. Kamu juga, Kel. Siap, Bos, jawab Michael dengan mantap. Oh, thanks ya sebelumnya. Oke dang Pak, kita jalan dulu nih, kata Michael. Kemudian Aji mengangguk mengiyakan. Kamu fit? Tanya Aji, karena masih melihat Vita sering kali menatapnya dengan wajah yang aneh. Iya Pak, nih mau keluar, jawab Vita. Lalu sesaat wanita itu membuka tas kecilnya dan tangannya seperti ingin mengambil sesuatu dari dalam tas. Ia tersenyum saat tangannya memegang sebuah botol di dalam tas kecil miliknya dan otaknya langsung berputar memikirkan sesuatu. Kemudian ia kembali menatap wajah Aji dengan tatapan penuh arti. Aji yang tersadar ditatap oleh Vita hanya bisa tersenyum. Bogor, gumam Vita pelan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Aji dan ketiga timnya baru saja tiba. Terlihat masing-masing sedang menarik travel bag keluar dari pintu kedatangan. Mereka berempat pagi tadi meninggalkan Manado menggunakan pesawat pukul 06.15 pagi menuju Jakarta dan sempat pesawat transit di Makassar selama 30 menit. Karena waktu transitnya hanya sebentar, jadi Aji memilih untuk tetap stay di bandara bersama timnya daripada pulang menjenguk keluarganya. Pak, baru jam 11 ya, kata Michael. Iya. Pak, enakan mana ya, Bandung atau Bogor? Tiba-tiba Jenny bertanya ke Aji, karena Jenny baru pertama kalinya nih ke Jakarta, apalagi Bogor atau Bandung. Pengen banget datang ke dua kota itu.
Wah, aku nggak tahu, Jen. Ini juga baru pertama kalinya aku nginjek Jakarta, jawab Aji. Kalau buat cewek sih enakan di Bandung, Jen. Bisa belanja pakaian bermerek di factory outlet, pilihannya banyak, dan juga mereknya dari luar negeri semua. Vita menjawab pertanyaan Jenny karena memang ia sudah beberapa kali datang ke Bandung. Pak, kata Jenny menatap wajah Aji penuh harap. Yah, Jen, jangan bilang karena suka mau ke Bandung, tanya Michael menyelah. Berapa jam so dari Bandung ke Bogor, tanya Jenny lagi. Kalau nggak macet sih bisa 2 jam, jawab Vita, tapi kalau macet ya bisa berjam-jam. Pak, bagaimana kalau torang ke Bandung jo dulu? Tanya Jenny penuh harap. Terus minggu malam baru torang ke Bogor. Tapi kan kamu udah booking hotel di Bogor, kata Aji. Ya Pak, kan masih booking. Paling nanti dorang konfirmasi lagi kalau nggak jadi, jawab Jenny membuat Aji hanya bisa menghela nafas. Lagian nggak ada yang tahu jalan kan di Bandung, kata Aji lagi. Tenang Pak, kalau hanya daerah kotanya sih Vita tahu, jawab Vita. Jadi, ke Bandung Joko apa? Nih please, jawab Jenny memohon. Biar Jo Pak, lagian kita juga mau lihat cewek-cewek Bandung, ujar Michael menimpali. Fiuh, ya sudah, kalau memang kalian mau ke Bandung, aku ikut aja, jawab Aji membuat Jenny tersenyum. Pak Aji baik deh, nanti malam Jenny temenin. Hus, ngaco kamu, jawab Aji sambil menggelengkan kepalanya. Dan kita Jojen, Michael menjawab sambil memasang wajah tersenyum. Lingana, satu makin pedis keluar dari mulut Jenny membuat Michael nyengir. Sudah, kata Aji melerai keduanya. Oh iya Fit, jadi dari sini ke Bandungnya naik apaan? Tanya Aji kembali. Boleh naik Cipaganti atau enggak naik bus Prima Jasa, tapi mending naik Prima Jasa Jo Pak, murah, jawab Vita tersenyum sambil menoleh ke Aji. Ya sudah, yuk kalau gitu, kata Aji dan akhirnya mereka melangkah ke salah satu konter tempat pembelian tiket bus Prima Jasa. Aji mengeluarkan 4 lembar uang 100.000, kemudian penjaga loket mengembalikan 2 lembar uang 20.000 ke Aji. Ternyata 90.000 ya harganya, gumam Aji pelan. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun naik ke atas salah satu bus panjang bertuliskan Prima Jasa di sisi kiri dan kanan. Kel kita jodang duduk dengan Pak Aji, kata Vita yang langsung duduk di samping kursi Aji. Aji hanya sedikit terkejut, namun Vita hanya tersenyum manja di hadapannya. Ya sudah, sana Jen, kita duduk di pinggir jendela, kata Michael yang berada di posisi belakang Aji dan Vita. Perjalanan pun dimulai, di mana saat ini keadaan dalam bus cukup ramai dan beberapa menit kemudian terlihat pintu tol Cikampek dari kejauhan. Makin lama keadaan dalam kabin mulai sepi dikarenakan beberapa penumpang sudah mulai tertidur. Vita sesekali melirik ke samping, kemudian saat melihat paras wajah Aji dari samping yang dihiasi tipis di pipi dan juga dagunya. Pak, tumben belum dicukur, kata Vita menunjuk pipi pria itu. Aji menoleh sambil tersenyum. Paling nanti di hotel aja baru aku bersihin. Kalau menurut Vita, cakapan berewokan tipis kayak gini Pak, kelihatan. Jawab Vita dan Aji hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kamu ada-ada aja. Ye, dibilangin gak percaya, kata Vita. Aji hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya lalu kembali menatap ke samping jendela membuat Vita mengembungkan pipinya karena dicuekin oleh pria itu. Tak lama saat bus melewati sebuah papan rambu lalu lintas di tengah perbatasan tol berwarna putih yang bertuliskan KM 97